Hai Sobat Keepers, welcome back to our channel The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KICAP. Selamat pagi Sobat KICAP, kembali lagi di podcast KICAP kita pada pagi ini. Kita sudah kedatangan narasumber nih dari Bea Cukai, Bapak Iwayan Tapamuka. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, baik semuanya, semoga semua sehat. Iya, sehat Pak. Pagi ini kita akan membahas tentang produk impor dan ekspor untuk barang-barang online ya Sobat KICAP ya, gitu Pak. Hari ini kita akan membahas gimana sih prosedur dan dokumennya untuk produk impor online Pak. Barang-barang online terutama ya Pak ya. Mungkin yang Pak Nidya maksudkan adalah ya jual beli online ya, luar negeri. Jual beli online luar negeri. Jual beli luar negeri online itu namanya barang kiriman. Ya. Itu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019. Ya. Dan tentunya pelaksananya pun diatur dalam Perdirjen Bea Cukai Nomor 02 tahun 2020 yang diperbarui dengan Perdirjen 14 tahun 2022. Nah, itu barang kiriman itu harus melalui penyelenggara pos. Nah, penyelenggara pos itu ada penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di Indonesia dalam hal ini adalah PT Pos Indonesia. Ada juga penyelenggara pos yang tidak ditunjuk oleh pemerintah, yaitu swasta. Kita sebut dengan PJT. Mungkin Mbak sudah pernah dengar ada ya beberapa lah gitu. Saya tidak perlu sebutkan. Nah, itu namanya penyelenggara pos. Nah, nanti barang yang dikirim melalui penyelenggara pos itu, baik pos yang ditunjuk oleh pemerintah maupun yang tidak ditunjuk oleh pemerintah, nanti dia yang mensubmit dokumen barang kiriman itu ke Bea Cukai. Nanti Bea Cukai yang menetapkan. Oh, baik Pak ya. Dokumen apa aja sih Pak yang harus disiapkan Pak untuk itu Pak? Nah, sangat tergantung kepada barang itu. Barang itu apa gitu kan. Karena begini, perizinan itu sangat tergantung kepada barangnya, spesifikasi barangnya. Tidak kita bisa bilang bahwa produk ini perlu alat ini, produk ini perlu dokumen ini, sulit kita bilang. Tapi barang ini terlalu banyak. Yang jelas, kalau barang kiriman impor dari luar negeri ke sini itu tidak boleh barang bekas. Tidak boleh barang bekas ya Pak ya? Barang dalam kondisi baru. Terus untuk barang-barang tertentu, misalkan dia adalah produk kesehatan, harus mendapat perizinan atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, terus ada juga barang yang dari obat-obatan, harus dapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau misalnya barang-barang kayak furniture gitu Pak, itu gimana tuh Pak? Kalau furniture jarang sih lewat barang kiriman. Oh gitu. Karena barang kiriman itu tidak beratnya kecil-kecil, tidak sampai gede-gede. Nah, nggak itu sampai dia gede. lewat kargo. Lain lagi skema barang kargo. Kalau barang kiriman itu kecil-kecil, terus barang kiriman itu dikirim melalui penyelenggara pos yang disebutkan tadi. Beda dengan kargo. Oh baik Pak. Berarti ini yang kecil-kecil kayak pakaian gitu Pak ya. Barang-barang yang bisa yang ringan gitu ya Pak ya, nggak sampai furniture tuh itu pakai kargo berarti ya. Penyelenggara posnya juga tidak melayani barang-barang yang besar. Siap. Pasti kargo dia. Iya. Kalau apa aja sih Pak? Apa itu barang kena cukai Pak? Mungkin teman-teman Sobat KICAP belum tahu nih, masyarakat belum tahu apa itu barang kena cukai. Barang kena cukai itu adalah barang yang karena karakteristiknya harus dibatasi karena dapat membahayakan kesehatan atau dapat merusak lingkungan misalnya. Nah, itu barang-barang itu dibatasi sehingga untuk produk itu dikenakan tarif cukai. Yang saat ini yang kena produk yang kena cukai itu adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau. Hasil tembakau itu ada rokok, ada cerutu, ada tembakau iris, ada yang lain-lain juga. Nah, nanti itu dibatasi masuk ke Indonesia untuk barang kiriman. Jadi untuk kiriman hanya boleh kalau dia minuman mengandung etil alkohol hanya boleh 350 mili. 350 mili. Nah, kalau dia rokok atau sigaret itu hanya boleh 40 batang. Oh, siap. Nah, kalau tembakau iris 40 gram, kalau cerutu hanya boleh 5 batang. Nah, kelebihannya dimusnahkan. Oh, dimusnahkan. Itu dapat denda nggak sih? Tidak ada denda. Tidak ada denda ya. Berarti langsung ditahan sama Bea Cukai terus dimusnahkan gitu ya, Pak ya. Baik. Ya, sarannya jangan membeli barang di luar negeri untuk produk-produk yang barang kena cukai. Oh, siap, Pak. Gimana dengan kalau misalnya situs jual beli online gitu, Pak, yang dari luar gitu, Pak? Itu juga terkena pajak Bea Cukai?
Sebenarnya yang wajib membayar pajak adalah yang membeli barang. Oh, yang membeli Nah, siap. misalkan kita di sini di Indonesia yang menjualnya itu di luar negeri itu, jadi kan barang dikirim lewat penyelenggara pos. Penyelenggara pos mensubmit dokumennya ke Bea Cukai, nanti Bea Cukai yang menetapkan berapa pajaknya dan izin-izin apa yang harus dipenuhi. Nah, kalau itu misalkan izin-izin sudah terpenuhi atau memang tidak perlu izin, ada namanya lartas. Kalau barang itu kena lartas atau bukan. Kalau bukan kena lartas, berarti langsung ditetapkan bea masuk dan pajaknya. Nah, bea masuk dan pajaknya kita tetapkan, nanti dilunasi oleh penerima barang. Oh, baik. Nah, ada beberapa marketplace Ah. yang dia menjual barangnya di situ sudah include bea masuk dan pajak. Oh, gitu. Berarti itu dari tokonya ya Pak ya, toko online-nya yang kalau tidak termasuk Marketplace-nya. Marketplace-nya ya Pak Jadi ya. ada marketplace yang sudah terdaftar dan dia sudah memberi katalog untuk harga-harga barang semuanya. Nanti pas disubmit dokumen itu langsung ditaruh pajaknya, nanti pajaknya dibayar oleh marketplace. Oh, Karena yang siap. dibeli oleh konsumen itu, oleh pembeli itu sudah include untuk pajak dan biaya masuknya, sudah bayar dia. Tapi kalau itu tidak ditanggung oleh marketplace-nya, berarti akan ditagih Kita- kepada yang punya barang. Oh, baik Pak. Ada nggak sih Pak kayak kalau misalnya nih limitnya Pak, kalau misalnya kita beli barang gitu Pak, dikenakan pajaknya itu lebih mahal dari barangnya gitu Pak, misalnya. Bisa Bisa. lebih mahal. Sangat mungkin pajak dan biaya masuk yang dibayar oleh pembeli itu lebih besar daripada nilai barang. Karena biaya masuk itu dihitung berdasarkan nilai pabean. Iya. Nilai pabean adalah harga barang itu ditambah ongkos kirim. Oh, siap. Ditambah lagi asuransi, jadi ada 3, ada namanya Oh, ada tiga. CIF. CIF, CIF. Cost, Insurance, and Freight. Jadi nilai biaya masuk itu dihitung berdasarkan CIF, bukan dari harga barang. Kalau kita mengirim, orang luar negeri mengirim kita satu batu bata itu kan berat, Iya, harganya betul, nggak Pak. seberapa, tapi ongkos Iya. kirimnya tinggi. Nah, dia akan kena biaya masuk dan pajak yang tinggi Oh, gitu. karena dipengaruhi oleh ongkos kirimnya gitu. Ongkos kirim termasuk dalam nilai pabean. Kalau tadi Bapak sempat sebutkan laksa gitu Pak ya? Lartas, Lartas. larangan dan Lartas. pembatasan. Oh, itu apa aja sih Pak barang-barang yang termasuk lartas itu Pak? Nah, itu udah saya sebutkan tadi. Lartas itu adalah Oh, yang tadi. ada barang yang kena lartas, ada barang yang tidak Yang kena lartas. yang kena lartas tuh kayak apa tuh Pak? Lartas itu tergantung dari kementerian mana yang punya aturan. Kementerian ada ya instansi teknis terkait bahasanya. Iya, siap. Kalau dia barang bekas itu tidak boleh, harus barang baru, itu ketentuan lartas dari Kementerian Perdagangan. Nah, terus kalau dia alat-alat kesehatan itu lartas dari Kementerian Kesehatan. Kalau dia obat itu lartas dari Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Iya. Nah, terus kalau dia membawa senapan atau senapan angin itu lartas dari kepolisian semua. Nah, kami hanya menjalankan tugas-tugas itu. Oh, gitu. Nah, kalau dia tumbuhan atau hewan, lartasnya dari karantina. Karantina ya Pak ya. Itu lartas namanya. Ada juga barang yang memang tidak kena lartas. Gitu. Misalkan kita membeli pensil gitu kan tidak ada lartasnya. Iya sih. Iya sih Pak, biasanya di marketplace kan banyak tuh Pak yang kenapa sih Pak barang-barang di marketplace itu ada yang lebih murah gitu dari luar negeri tuh terbilang lebih murah gitu daripada di sini di Indonesia sendiri Pak. Ya, harga kan sangat tergantung kepada pertama memang mungkin supply and demand ya, supply and demand. Tapi juga harga itu sangat dipengaruhi oleh harga yang keluar dari pabrik. Harga yang keluar dari pabrik yaitu juga kalau dia langsung kepada konsumen dari pabrik tentu murah. Tapi kalau dia tidak langsung ke konsumen, misalkan dia lewat distributor, terus masuk di Indonesia, nanti masuk ke swalayan, itu kan nambah lagi biaya karena banyak pihak yang terlibat di sana. Nah, harga menjadi lebih mahal kalau kita beli di toko di sini. Tapi kalau kita membeli secara online itu langsung keluar dari pabrik, ya mungkin ya harga kan bisa lebih murah. Oh, berarti itu tergantung dari marketplace-nya ya Pak ya. Kalau mereka misalnya ngambil barang langsung dari pabrik berarti itu lebih murah. Tergantung sellernya. Tergantung sellernya siapa siap. Ya. Sekarang sellernya siapa gitu kan? Iya. Kalau sellernya langsung dari pabriknya lebih murah kita dapat barang itu. Apakah tarif bea yang dikenakan di online itu dikenakan pada barang online itu sama Pak? Intinya begini, semua barang yang masuk dari luar negeri itu terkena tarif biaya masuk. Iya. Tarif biaya masuk ada menurut tarif yang tercantum dalam BTKI, namanya buku tarif kepabeanan Indonesia. Nah, tarif itu sangat
banyak variasinya, mulai dari tarif 0, 5%, 10%, 15, 20%, 25 banyak tarifnya, tarif biaya masuk ya. Kalau dia barang kiriman itu kurang dari $3 harga barangnya, tidak sampai $3, dia tidak kena tarif biaya masuk bebas. Jadi hanya kena PPN 11% jika kurang dari $3. Makanya Kurang belilah dari barang yang $3. kurang dari $3 supaya Siap, tidak kena gitu pajak. Sobat Kikep. Belilah barang yang kurang dari $3 biar Biar tidak nggak kena pajak. Kena Nggak pajak PPN. Kena pajak tapi tidak kena biaya masuk. biaya masuk. Kalau lebih dari $3 kena biaya Kena masuk Berapa persen tuh Pak? 7,5%. 7,5 tambah 11% lagi Tambah berarti Pak? 11% PPN. Tapi khusus untuk barang-barang yang bukan tas, Oh, bukan produk garment, bukan alas kaki, dan bukan buku. apa tuh jadi? Kalau Bukan tas, bukan produk garment, bukan buku. bukan alas kaki, Bukan dan alas bukan buku. kaki. Jadi gini, khusus untuk buku, Iya. produk garment, Ya. tas, dan alas kaki itu tarifnya umum. Oh, pakai tarif umum Tarif ya Pak umum, ya? tarif umum itu ada 0. Nah kalau buku tarifnya 0. Oh ya, ini kayaknya beratnya ringan karena ringan ya Bukan Pak ya? bukan karena itu, memang buku Karena- tarifnya 0. Oh, ya, Tarif siap. biaya masuknya 0. PPN-nya juga 0. Oh, PPN-nya juga 0. Ya, kalau impor buku 0. Asal ya bukunya buku pelajaran, buku Oh, iya. ya, buku edukasi gitu kan. Siap. Kalau dia baju, produk garment, baju ya t-shirt itu tarifnya variasi dari 15 sampai 25. Tergantung kode HS berapa. Nah, Oh, siap. ya dia kena tarif umum itu. Terus tas juga demikian, ada tas kulit, ada tas dari kain, ada tas dari plastik. Ya, dia juga kena tarif umum. Nah satu lagi ya alas kaki itu sepatu, Iya. sendal, nah, Iya. itu juga terkena tarif umum. Selain daripada itu kena tarif flat 7,5%. 7,5%. Berarti selain alas kaki, buku, terus tas, produk sama produk garment gitu, berarti kena Tarif tarif flat. Tarif flat 7,5% biaya Iya. masuk, PPN 11%. Ditambah aja tuh Sobat Kikep ya. Jadinya berapa? Ini Pak, sekarang tuh kan sedang maraknya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu Pak. Betul. Itu gimana sih Pak tindakan dari bea cukai sendiri Pak? Nah, kami ya sudah banyak dapat laporan dan saya harapkan tidak nambah lagi dengan podcast ini ya, tidak nambah lagi korban. Sudah banyak sekali laporan yang menghadap ketemu saya. Ada yang sampai sudah mentransfer 50 juta. ada Iya, yang sudah sampai- banyak yang kena korbannya ya Pak ya. Iya, sudah banyak. Tapi dari sekian banyak itu ada beberapa yang mengaku bahwa itu calon suami saya yang kirim barang gitu loh. Terus ketika saya tanya calon suami dari mana, saya jadi ketemu di Facebook calon suami. Itu mesti hati-hati tuh catfish tuh Jadi namanya. dia ketemu di Facebook calon suami dan akan menikah, terus dibilang kirim uang Kirim dan uang. barang. Terus uang itu juga banyak dalam jumlah euro. Iya. Jadi dia disuruh mentransfer 50 juta supaya uangnya tidak ditahan, terus dia transfer. Nah, modus yang terjadi bahwa yang menjadi calon suami di dunia maya itu, Iya. terus yang mengaku sebagai ekspedisi yang mengangkut barang, Iya. terus yang menelpon mengaku sebagai bea cukai itu adalah orang yang sama. Oh. Barang itu tidak benar dikirim. Gitu. Wah. Berat banget ya Pak ya ini Pak berarti. Iya, barang itu tidak benar dikirim oleh calon suami itu, dan Berarti calon ini- suami itu tidak ada. Kalau gitu apa sih Pak tindakan dari bea cukai sendiri Pak untuk mencegah ini Pak? Jadi kita Penipuan harapkan kepada korban untuk melapor ke polisi, karena ini sudah delik pidana umum. Polisi, jadi kami tidak bisa melakukan tindakan apapun. Dan saya sudah pernah ke perbankan untuk memblokir rekening-rekening itu, tetapi hanya bisa sesaat. Oh, hanya bisa sesaat Hanya bisa blokirnya sesaat Pak? blokirnya. Tapi kata pihak perbankan, Anda bukan korban. Dan Anda bukan korban dan Anda tidak berhak memblokir rekening orang. Oh. Begitu tanggapannya pada saat itu. Iya. Ya. Jadi saya sarankan kepada Sobat Kikep ya. Iya. Jadi jangan mentransfer uang kepada sesuatu yang tidak jelas. Iya, betul. Gitu. Setidaknya video call lah kalau ada orang menelpon, Iya. kalau dia mau minta transfer video call lah Iya. minimal. Nah terus kedua sebaiknya Sobat Kikep juga menelpon bea cukai, mengontak bea cukai benar dan ada Iya. barang itu gitu loh. Berarti harus benar-benar dipastikan dulu ya Pak ya, baru Iya. kita mentransfer uang, jangan asal percaya gitu. Betul.
Modusnya biasanya dia menelpon ada ancaman. Oh, gimana tuh Pak? Misalnya Misalkan ancamannya dia tuh, Pak? telepon, ini barang akan ditahan bea cukai gitu, dan bahkan dilelang, terus Anda akan diciduk karena istilahnya menyelundup seperti itu. Waduh, Karena dia akan iya. menyebut ada barang yang dilarang di situ. Berarti gitu. udah panik duluan ya Pak ya Udah panik korbannya ya? udah panik duluan. Dan yang tertipu juga bukan orang-orang yang jauh dari saya. Oh gitu Pak? Ya, ada yang transport 3,5 juta. Sesudah transport barangnya nggak nyampe-nyampe baru ngontak saya, menurut saya gitu. Jadi Harusnya kontak bapaknya dulu ya, ya seperti itu, tapi alasan mereka tidak mau ngerepotin saya ceritanya begitu. Jadi dia percaya aja. Banyak yang tertipu saudara saya. saudara bapak sendiri ya Pak ya? Iya, saudara sendiri. Ya gitu Sobat Kicap, jadi itu apa-apa harus dipastikan dulu, lebih baik bertanya ke bea cukainya gitu untuk memastikan daripada nanti sudah kepalang buntung ya Pak ya, sudah transfer banyak gitu baru kita lapor gitu kan Pak ya. Iya betul, tapi kebanyakan yang ditipu itu dia belanjanya tidak di marketplace. Oh gitu Pak. Karena di marketplace kan bisa di tracking barangnya sampai di mana. Iya. Kalau betul, ini betul. kebanyakan dia teman dunia maya, Terus terus ngaku mengirim barang, terus padahal barang itu tidak dikirim. Terus dia mau mengirimkan bukti pengiriman barang yang palsu gitu loh. Nanti akan ada orang menelpon mengaku ekspedisi ini, Anda mendapat kiriman dari itu gitu kan. Iya. Padahal itu orang yang sama. Iya. Pak, iya. Harus hati-hati. Sekarang harus hati-hati. Kalau online itu rawan banget ya kan Pak ya? Jadi Gitu, kalau Pak. dia belanja online di marketplace, misalkan ya sebut saja misalnya di Shopee atau apa Iya. itu kan jelas bisa Jelas, ketracking, kecuali iya. sellernya yang palsu. Misalkan kita oknumnya. beli barang asli, dikirimnya yang KW, nah Iya. itu udah lain cerita. Iya, itu lain lagi ceritanya. Lain ceritanya. Sobat Kicap, kalau misalnya produk online ini kan kita kayaknya lebih sering belanja online nih daripada belanja biasa yang lihat-lihat gitu ya Pak ya. Kan misalnya nih Pak, kita nih datang dari luar negeri mau just tip Pak. Just tip dari luar negeri kita beli barang banyak gitu Pak. Itu tuh gimana sih Pak kalau misalnya tiba-tiba nih ditahan gitu barangnya sama bea cukai, terus nanti didenda berapa gitu tuh Pak? Itu ada ininya nggak sih Pak? Limitnya berapa kilo gitu mesti bawa barang misalnya dari luar negeri gitu Pak? Ya, berarti ini barang penumpang. Iya barang penumpang. Bukan Kalau barang kiriman. Iya, oke. kalau barang penumpang ini di luar barang kiriman ya Pak ya? Barang penumpang itu ada istilahnya personal use dan non personal use. Personal use itu adalah untuk penumpang itu sendiri, non personal use bukan untuk penumpang itu. Bisa jadi dia adalah barang dagangan, Iya. bisa jadi adalah dia barang untuk perusahaan. Iya. Walaupun bukan untuk didagang tapi untuk perusahaan, bukan personal use penumpang itu, gitu, bukan pribadinya itu. Nah kalau dia personal use, misalkan Mbak Nindya dari luar negeri, Iya. Mbak Nindya membawa baju baru atau membawa HP, Iya. atau membawa kamera atau yang lain, nah bilang ini untuk saya sendiri, bahwa ini personal use saya, nah itu akan dibebaskan jika harganya tidak lebih dari 500 US. Harganya tidak lebih dari 500 US, dicatat ya Totalnya. Sobat Kicap. Total Total dari barang. barang yang kita bawa itu Pak. Ya, kalau lebih dari 500 US, berarti kelebihannya kan kena biaya masuk. Berapa tuh Pak biaya masuknya? Biaya masuk barang penumpang kalau dia personal use itu 10% biaya masuknya. Oh 10%. PPH-nya 11%, PPH-nya variatif tergantung barangnya. Ya rata-rata sih 7,5% atau 15% Biaya kalau masuk. tidak punya NPWP. Biaya masuk 10, PPN tambah 11 dan 11 juga lain-lain PPH. Anggaplah 15 tanpa PPH. Anggap ya rata-rata sih paling gede PPH itu 15. Kalau tidak punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP. Kalau punya NPWP gimana tuh Pak? 50%-nya dari PPH. 50% dari PPH. Siap. Nah, jadi yang just tip saya belum jawab. Iya. Nah, just tip tadi, just tip itu kan non personal use. Iya. Bisnis just tip itu bukan bisnis yang dilarang, tidak. Yang masalah adalah ya pemain just tip itu menyembunyikan barangnya. Oh, biasanya disembunyikan ya Pak ya? Ya tidak dideklar, tidak diberitahukan sehingga ketangkep. Wah, ternyata itu adalah just tip untuk dijual. Nah, barulah dia dikenakan biaya masuk dan pajak tidak sebagai non personal use. Karena tidak diberitahukan ya ada denda tentu. Oh, kira-kira berapa tuh Pak dendanya? Dendanya Ada bisa 100% dari biaya masuk. 100% dari biaya masuk. Dari masuk ya.
100% dari bea masuk. Oh, berarti gitu ya Sobat Kicap ya. Baik Pak, minum dulu Pak. Iya, baik Oh, ya. Ya, terima kasih. Jadi tidak ada masalah dengan just tip. Banyak yang bilang itu just tip adalah bisnis dilarang. Iya, Bukan dilarang. Iya, iya. Yang salah adalah ketika dia menyembunyikan barang itu, tidak diberitahukan atau dianggap ini sebagai personal use, padahal bukan. Iya. Tapi nyata-nyata dia sebagai jualan. Iya. Jadi jangan disembunyikan ya Sobat Kicap biar kita lebih mematuhi aturan yang ada gitu Pak. Tuh. Iya. Terima kasih Pak ya. Oke. Pagi ini sudah bersedia datang sebagai narasumber di podcast Kicap Terima kita. kasih juga Mbak Nindya, kita sudah diundang untuk mengisi podcast ini, senang sekali. Mohon maaf ya Pak ya kalau ada salah kata Pak. Sama-sama. Sobat Kicap, terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Silakan komen, like dan subscribe atau mau komen apa yang belum ada yang mau ditanyakan gitu. Bisa di platform Bea Cukai juga bisa langsung, itu 24 jam tersedia. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kita ketemu lagi di Kicap selanjutnya. Terima kasih Sobat Kicap, sampai ketemu lagi.